Dan inilah kisah wanita Yahudi yang menjadi mualaf setelah meracuni Rasulullah. Setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, kemudian menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka, dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati, antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka. Syekh Said Ramadan Al-Buthi menyebutkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Mashkum, berupa hidangan domba panggang. Namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Sejurus kemudian, Zainab menyiapkan paha tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja, wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat, setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaibar. Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Barra bin Marur, ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu, dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah, akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat yang bersamaan, Bashar bin Barra justru langsung memakan daging yang dicampur dengan racun tersebut. Saat itulah, Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Hal demikian, Syekh Al-Buthi menyebutkan, sungguh, daging ini telah memberitahuku, ia sudah dicampuri dengan racun. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasul-Nya. Syekh Al-Hazin mengatakan, setelah kejadian ini Rasulullah memanggil Zainab, dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kamu melakukannya?" Zainab menjawab, "Telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu. Maka, aku berkata kepada mereka, jika memang dia yakni Rasulullah seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun, jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu." Setelah Zainab mengaku atas semua ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bashar bin Barra tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, utusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah, perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu. Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati, sebagai kisas atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'ad menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka mengkisas perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat.